Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin mengulas kembali ya untuk entrian saya yang kemarin di video sebelumnya. Kenapa saya bisa entry di saat market ini hanya pullback ya atau koreksi ke sini ya. Itu tentu semua ada alasannya ya. Jika kita lihat di time frame H1 ini saya membuat ini ya candle bullish ini sebagai candle CRT-nya ya, candle range teorinya, dan ini candle range low-nya ya. Jadi saya hanya mengambil koreksinya ya. Di sini saya mengambil koreksinya. Nah, setelah market ini ya, setelah market ini di jam-jam sesi ini ya, di jam 8 ini dia close candle di time frame H1 ini. Dan di sini saya juga menandai sebuah supply ya. Ini adalah sebuah supply. Tapi ya, tapi di sini ada liquidity ya. Pertama yang ini ya, kita tandai. Jika market itu ingin mengambil penurunan, dia wajib mengambil liquidity seperti ini ya. Nah, setelah saya tandai liquidity itu ya, jika di time frame M15 itu sangat jelas. Saya menunggu close candle ini, candle CRT ini, calon CRT saya ini ya, candle bullish ini. Nah, setelah candle bullish ini close ya, saya siap-siap melihat di time frame, semisal kita melihat di time frame M15-nya ya, di time frame M15 di sini liquidity-nya sangat jelas ya. Di sini sangat jelas. Pertama, di sini ya, di sini dan di sini. Ini sudah cukup bagus untuk market itu menghantarkan penurunan ya. Pasti ada penurunan setelah mengambil liquidity ini. Nah, di sini bertepatan dengan area supply di time frame H1, dan di situ juga saya perkecil lagi di time frame M15 ini ya. Nah, close candle-nya itu tadi berada di sini ya, di candle bullish ini, close candle di time frame H1 tadi. Setelah itu saya menunggu dia membentuk sebuah candle CRT-nya ya. Tapi kita bisa entry secara agresif ya. Kalau saya, karena ini menunggu koreksi, jadi untuk kita open posisi entry di sini, take profitnya ya ini area candle range teori low-nya ini ya. Nah, kemudian saya berganti di time frame M1 ya. Di time frame M1 di sini coba kita lihat ya, di area-area time frame M1 ini itu di atas sebuah liquidity. Nah, di sini baru market itu membuat impulsif kenaikan. Nah, ini ya, candle bullish itu dia membuat impulsif kenaikan, kemudian membuat impulsif penurunan. Nah, inilah termasuk bagian dari konfirmasi saya ya. Apalagi dia membuat break support ini ya. Dia break support itu, dia naik sedikit lalu melakukan penurunan ya. Sempat bermain-main di sini yang kemarin, lalu dia baru mengambil area-area yaitu CRT low-nya ya, di time frame H1 tadi ya. Jika ingin melihat konfirmasi lebih jelas lagi, tentu sahabat-sahabat trading analisa bisa berganti di time frame M5 ya. Di time frame M5, jika kita lebih membuat area order blocknya atau area-area supply-nya, nah di sini ada sebuah OCL ya, open close candle ini sebagai OCL-nya ya, sebagai key levelnya untuk kita entry di time frame M1 ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini bertepatan sekali, jadi kita bisa entry di saat dia melakukan penurunan, nah, dan membuat candle CRT ini ya, candle CRT ini, maka SL kita sudah bisa kita taruh di area-area swing high ini ya. Jadi nanti risikonya tidak terlalu besar. Jadi jangan ditahan. Jika ini nanti market melakukan kenaikan, yang jelas analisa kita gagal ya. Seumpama kita entry di area-area candle ini ya, setelah dia naik. Nah, jadi kita bisa menurunkan untuk
SL-nya di atas swing high-nya itu ya. Nah, seperti ini. Ini SL-nya sudah sangat besar ini ya, ada 30 pips. Nah, untuk targetnya tentu kita menargetkan di CRT low-nya ini ya, di sini. Nah, di sini sudah mendapatkan berapa pips ini? 60 pips ya, karena kita hanya mengambil koreksinya saja ya. Kemarin ada yang saya hold tapi market tidak sampai di area-area SND ini ya. Untuk entryan pertama saya seperti itu penjelasannya. Oke. Di sini saya ingin mengulas lagi untuk entryan saya yang kedua ya. Di video sebelumnya juga sudah saya share ya. Coba kita lihat. Jadi kita hanya mengandalkan candle CRT ya. Untuk SMT nanti ya, karena saya butuh market untuk korelasi ya. Jadi ada market korelasinya jika menggunakan SMT itu jauh lebih bagus. Tapi di sini saya ingin bahas tentang candle range theory terlebih dahulu ya. Nah, kenapa saya kemarin kok bisa entry di area-area sini ya? Kenapa saya bisa entry di area-area situ? Nah, yang pertama, yang pertama di sini saya menandai sebuah ya liquidity tadi, karena market di sini sudah mengambil sebuah gapnya, maka dia akan melakukan kenaikan lebih tinggi lagi. Nah, di sini dia berhasil mengambil gapnya, maka tujuannya tentu di liquidity berikutnya setelah ini ya, dia melakukan penurunan pengambilan lalu dia melakukan kenaikan. Kita lihat liquidity-nya. Nah, ini jadi liquidity-nya itu di area sini ya. Nah, ini sudah diambil. Setelah dia mengambil liquidity itu, saya marking sebuah SNR-nya ya, SNR. Nah, di sini ada sebuah SNR. Jika kita lihat di time frame H4 ya, bertepatan juga di situ area SNR. Kemudian di time frame M30 coba kita lihat. Nah, di sini juga ada sebuah SNR ya. Nah, saya ingin melihat lagi di time frame M15 apakah di situ juga ada SNR. Nah, di situ juga ada sebuah SNR atau resisten ya, di situ ada resisten. Nah, tentu kita tetap menunggu di candle time frame H1 ya. Kita tunggu market ini close terlebih dahulu di candle bullish ini. Jadi kita tunggu candle bullish ini close terlebih dahulu ya. Jangan kita buru-buru entry di area sini untuk sell, jangan ya. Kita tunggu close candle terlebih dahulu. Setelah dia close ya, ini untuk meminimalkan risiko. Setelah dia close ya, kita lihat di time frame M15 ya. Sebentar saya tandai ya biar lebih enak. Nah, ini setelah ini close. Kita lihat di time frame M15 terlebih dahulu. Seharusnya ini close-nya di sini ya. Kalau di time frame M15 kita tunggu close-nya di candle time frame M15. Jadi kita tunggu di area candle bullish ini ya. Tunggu dia sampai close. Setelah dia close ya, kan ini masuk area resisten ya. Jika trader breakout tentu dia akan mengambil buy ya. Tapi kalau saya tidak. Karena di sini market itu sudah mengambil ini. Dia sudah mengambil liquidity ini ya. Jadi ini sangat rawan untuk market itu ada penurunan, entah itu 50 pips, 60 pips, bahkan 100 pips ya. Itu sangat rawan karena dia sudah ada bahan bakarnya untuk melakukan penurunan itu ya. Dia mengambil liquidity high-nya di situ ya. Nah, setelah candle bullish ini close, nah kita bisa ganti time frame di time frame M1 ya. Biasanya saya ganti time frame di time frame M1 jika menurut saya itu dia akan melakukan penurunan. Nah, seperti ini. Makanya kemarin itu saya menunggu market itu membuat SMT terlebih dahulu di time frame M1 ya. Nah, di sini market belum membuat SMT, belum membuat CRT ya. SMT-nya nanti ya saya bahas ya. Ini belum membuat CRT ya, candle range teorinya tidak ada. Nah, di sini sebenarnya ada, tapi di sini lebih di break dengan body ya. Dia naik, ini sangat rawan ya, sangat rawan. Nah, setelah dia naik di sini kemudian turun, nah saya menunggu lagi ya, menunggu lagi dia naik
Nah, disinilah area-area yang mampu di sweep lagi ya sebagai SMT di time frame M15 ataupun di time frame M5 itu akan sangat jelas. Sebentar ya, ini menjadi sweep SMT-nya ya. Nah, coba di sini kita lihat di time frame M5 ya, M5 saja. Nah, sebentar, di time frame M5 mana? Nah, di time frame M5 ini masih di atasnya, ini dia berada di area resisten ya. Jadi itu membuat resistennya. Kemudian di time frame M1 dia masih melakukan kenaikan lagi untuk membentuk sebuah SMT. Nah, ini ya. Setelah dia membuat resisten di time frame M5 ya, indikasi itu masih. Nah, inilah SMT-nya. Nah, kita bisa open posisi entry agresif di area situ ya. Karena di area ini tadi market itu sudah close candle ya. Di sini dia sudah close candle di time frame H1 M15 tadi. Dia sudah close candle, tinggal menunggu dia sweep. Setelah dia sweep kita entry ya. Setelah dia sweep di sini kita entry, SL-nya kita taruh di atas swing high ini ya. Kita bisa entry di sini ataupun di sini ya, SL-nya ditaruh di situ. Jadi kemarin saya ada entry-nya di area situ ya. Setelah dia naik saya entry di area sini, tentu risiko kita akan jauh lebih kecil ya, karena SL-nya itu di atas swing itu ya. Jadi kita bisa entry di area bawah sini, semisal di 4099 ya. Kemudian untuk targetnya di mana? Sebenarnya untuk targetnya jika kita melihat di time frame H1 tadi ya, yang kita indikasikan untuk membuat SMT. Nah, ini kok SMT membuat sebuah CRT ya. Saya selalu keliru dengan SMT ya. Jika dia membentuk sebuah CRT seperti itu ya, jika dia membuat CRT seperti itu, CRT high, kemudian kita bisa menandai CRT low-nya sebagai target take profit-nya ya di sini. Jadi target take profit kita berada di swing low-nya ini ya. Oke, jadi kita bisa pindah di time frame M1-nya. Tapi kemarin itu saya ketiduran dan lupa untuk memasang itu ya, benar-benar lupa saya. Seharusnya saya sudah take profit di sini seharusnya ya. Nah, ini kita bisa ambil. Nah, ini coba lihat di sini market benar-benar direspon. Ini 1:19. Wah, cukup lumayan besar ya. Jadi entry saya yang kemarin seperti itu ya. Jadi di sini sahabat-sahabat trading analisa itu juga bisa menandai sebuah liquidity-nya terlebih dahulu. Semisal ini ya, ini ada liquidity, kemudian di sini ada sebuah liquidity ya. Di time frame M15 pun kita bisa menandainya ya. Kemudian di sini juga ada sebuah liquidity ya. Di sini banyak sekali liquidity-nya ya. Jika kita melihat di time frame M15, nah ya, ini yang saya katakan tadi, ini ada liquidity-nya. Tinggal kita marking sebuah resistennya ataupun supply-nya ya, atau order block-nya di time frame M5 juga bisa, semisal seperti ini ya. Nah, ini adalah order block-nya. Jadi kita bisa menandai area order block-nya seperti ini untuk area entry kita ya. Order block ini adalah area entry kita untuk open posisi sell setelah ada konfirmasi ya, yaitu di time frame order block-nya yang ini ya. Sebentar, karena ini sudah diambil ya, ini sudah diambil ya, dan ini masih fresh. Oke, jadi di sini ada dua ya, ini yang lebih bagus memang. Ini ada OCL-nya itu ini ya, open close candle-nya itu berada di situ. Jadi kita bisa menandainya di sini ya. Nah, ini sebagai order block-nya atau supply-nya di time frame M5. Nah, dia mengambil ya, di sini mengambil langsung junam ya. Jadi OCL itu sangat bagus untuk kita open posisi sell ataupun buy di area situ, sangat bagus ya. Jadi seperti itu alasan-alasan saya entry di video kemarin ya. Dan untuk analisa berikutnya
Ya, untuk analisa berikutnya coba sekarang kita hapus terlebih dahulu ya, akan saya hapus terlebih dahulu ini. Mudah-mudahan yang tadi sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya, meskipun agak belepotan untuk saya jabarkan. Nah, di sini kita melihat di time frame H1 ya, di time frame H1 di sini market sudah mengambil liquidity trend ini. Ya, dia sudah mengambil liquidity trend ini. Oke. Dan liquidity yang ini belum diambil ya. Ini nanti bisa saja ya, liquidity ini bisa saja ini nanti akan diambil. Maka kita bisa menandai resistennya ya di sini. Nah, kita bisa menandai di sini. Jika market melakukan kenaikan, tentu area yang dituju nanti di area situ jika dia melakukan kenaikan, karena dia akan mengambil yaitu liquidity ini ya. Pertama yang ini, yang kedua tentu yang di atasnya ini ya. Jadi ini nanti akan rawan untuk diambil. Untuk bahan bakar melakukan penurunan, jika nanti sudah mengambil liquidity ini ya, ada potensi market itu pasti akan ada penurunan ya. Menurut saya seperti itu, dia akan ada penurunan. Nah, sedangkan untuk saat ini market sedang membuat sebuah liquidity ya. Yang liquidity ini sudah diambil ya. Di sini juga seperti SMT seperti CRT ya. Di sini ada CRT-nya. Apakah ini CRT kenaikan? Tentu menurut saya masih belum yakin itu sebagai kenaikan ya. Untuk mengambil ini ya, untuk mengambil ini saya masih belum yakin, karena di sini dia masih belum berada di area yang kuat untuk melakukan kenaikan. Benar, dia sudah mengambil liquidity ini, tapi di posisi ini masih belum ada area yang menurut saya kuat untuk naik. Jadi ini masih ada potensi membuat low kembali ya. Setidaknya nanti kita lihat ya, kita lihat di area sini ya untuk open posisi B-nya ya. Tapi juga perlu diwaspadai, ini juga sebagai liquidity juga ya, kita wajib waspada. Tinggal nanti di area-area sini nanti ya, close candle-nya di time frame H1 atau H4 itu seperti apa, itu nanti akan terlihat. Jika dia mau melakukan kenaikan, nanti akan terlihat di situ ya. Tapi jika nanti terlalu kencang di area situ, maka yang akan dihampiri tentu area ini, area resisten support di sini ya, area support di sini. Nah, di situ ya, jika dia mau mengambil liquidity yang lebih besar lagi, ini di sini ada liquidity yang sangat besar ya, banyak order di area sini. Jika ini nanti diambil, maka ini potensinya untuk naik itu jauh lebih tinggi ya. Jadi menurut saya seperti itu. Demikian pula untuk yang ini ya, ini nanti juga ada potensi untuk melakukan penurunan ya di area-area situ ya. Kita tunggu saja. Di sini tentu setelah dia mengambil low ini ya, di sini ada koreksi ya. Menurut saya masih ada kemungkinan untuk market itu melakukan penurunan ya. Tinggal kita nanti menunggu di area-area resisten. Pertama kita tunggu di area resisten ya, support ya, area support yang di bawah ini ya, di area sini. Tapi coba kita lihat di time frame H1-nya H4 ya. Nah, di time frame H4 di sini jika saya melihat ya, ini ada indikasi pembuatan candle range theory juga ya. Ini candle pertama, candle bullish itu. Kemudian untuk targetnya itu bisa di sini ya. Targetnya itu bisa di swing low ini. Seandainya CRT ini nanti valid ya, berarti area yang bagus untuk kita menunggu open posisi itu ya di area sini ya, di area resisten ini, support ini ya. Jadi area yang bagus untuk open posisi B di area situ ya. Jadi menurut saya seperti itu. Oke ya. Di sini candle 1 sebagai candle CRT-nya ya, atau akumulasinya. Kemudian candle akumulasi ya, manipulasi, dia sweep. Kemudian candle 3 ini sebagai distribusinya ya. Dan di candle keempat ini nanti bagaimana, apakah dia mampu mengambil sebuah liquidity ini atau CRT low-nya ini ya. Mudah-mudahan dia bisa mengambil ini ya. Jadi menurut saya seperti itu. Jika mau melakukan open posisi sell ya, kita tinggal melihat di time frame H1-nya terlebih dahulu. Di sini ada sebuah supply ya. Di sini ada sebuah supply
Ya, coba di sini ada OCL atau resisten ya. Saya tandai OCL-nya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat di time frame M15. Nah, di time frame M15 di area OCL itu ada sebuah supply. Ya, di sini ada sebuah supply. Jadi kita tandai saja. Nah, ini market indikasinya menurut saya nanti ya dia akan bermain-main seperti ini. Ya, membuat sebuah jika dia naik terlebih dahulu ya, dia akan membuat sebuah liquidity baru ya. Jadi dia akan membuat liquidity baru ya. Dia bisa membuat liquidity di sini ataupun di sini ya. Jika liquidity di sini penyapuan untuk naik ya, jika liquidity di sini penyapuan untuk turun ya. Jadi seperti itu. Jika mau open posisi sell tentu di area-area situ ya. Di sini juga ada sebuah area yang indikasinya itu ada pantulan nantinya ya, ada pantulan di area resisten ini, tapi ini bertepatan dengan liquidity ya. Jadi hati-hati ya, tetap tunggu candle close-nya di time frame H1 nanti ya, tunggu close candle di time frame H1 jika mau open posisi B, karena ini sebagai liquidity-nya. Di time frame H4 tadi ini liquidity dari CRT low-nya ya. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Utamakan untuk selalu bersabar untuk menunggu close candle. Semisal kita analisa di time frame H1, kita tunggu ya nanti ini bagaimana. Jika dia melakukan penurunan itu tunggu sampai dia close ya, close-nya itu seperti apa ya. Jadi seperti itu ya. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Jika kurang paham bisa diulangi lagi, tambah sedikit ya untuk mencari konfirmasi yang valid lagi. Sahabat-sahabat trading analisa bisa berganti time frame. Semisal ya, ini kemarin saya entry ya, entry yang pertama itu yang di sini ya, di sini. Di time frame M15 itu harus membuat ini break ini ya, break supportnya jika mau melakukan penurunan. Nah, setelah dia break support, dia naik mengambil sebuah supply, kemudian dia lanjut turun dengan target yang kita targetkan tadi di CRT low-nya ya. Nah, di sini juga demikian. Di sini sebelum konfirmasi time frame M1 terjadi, sudah terjadi ya. Kita entry tadi kan di sini. Nah, ini juga memperkuat kita untuk market itu akan ada penurunan lagi. Nah, di sini juga market sudah naik lalu turun ya. Apakah ini sebuah CRT? Nah, tentu market ini wajib break ini terlebih dahulu. Jika dia mau melakukan kenaikan, dia wajib break supply ini terlebih dahulu ya. Jika ini nanti mampu di break, berarti ya ini bisa menjadi konfirmasi back ya. Jadi seperti itu. Intinya saya akan menunggu di area sini jika mau melakukan open posisi sell-nya. Tapi tetap saya akan menunggu close candle-nya nanti di time frame H1 ya, di area-area sini itu seperti apa nantinya ya. Di time frame H1 itu jika close-nya itu dia lebih break seperti ini ya, ini juga sangat rawan untuk melanjutkan kenaikan ya, karena dia mampu break resisten ini ya, dia mampu break resisten ini. Maka jika dia break dengan body ini juga sangat rawan untuk melakukan sell, itu sangat bahaya. Ini bisa menjadi kenaikan ya, dan untuk naik itu targetnya di sini tadi ya, di harga 4128 ini ya. Untuk penurunan lebih jauh tentu targetnya berada di sini ya, 4008 ya. Oke, demikian dari trading analisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Tentu seperti biasa trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.